Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas polimorisme mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sebelumnya, perkenalkan, saya Qurratu Aini dengan NIM akhir 3051 dan rekan-rekan saya. Saya Intan Parama Putri Hidayah dengan NIM akhiran 3003. Saya Putri Wulandari Kandini Julianti dengan NIM akhiran 3029. Saya Rahmadita dengan NIM 3037. Saya Dila Putri Ananda dengan NIM akhir 3075. Baik, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama yaitu online shop yang dimana terdapat produk dengan berbagai kategori, informasi dasar tentang produk meliputi nama dan harga, dan kemudian terdapat kategori barang elektronik, berat barang elektronik mempengaruhi ongkos kirim, terdapat kategori baju dan pakaian dengan ongkos kirim tetap senilai Rp, terdapat kategori buku dengan ongkos kirim tetap senilai Y-Rupiah, terdapat keranjang belanja yang mampu menampung daftar produk, dan mampu menghitung total harga dari item-item di dalam keranjang. Jadi di dalam kodenya ini terdapat superclass dan subclass, yaitu superclassnya yaitu pada produk, yang dimana nantinya subclassnya itu terdapat pada kelas elektronik produk, pakaian produk, dan buku produk, yang dimana dari ketiga kelas tersebut yaitu dari ketiga subkelas tersebut yaitu merupakan kelas turunan dari kelas produk. Di dalam kelas abstrak produk ini terdapat properti-properti seperti properti-properti umum seperti nama dan harga, dan terdapat metode abstrak juga yaitu terdapat pada biaya pengiriman, dan juga terdapat metode tampilkan produk yang dimana nantinya akan menampilkan nama dan harganya. Dan kemudian lanjut pada kelas turunan elektronik produk, yang dimana ini nantinya akan mengimplementasikan properti dari superkelasnya, yaitu kelas produk, yang dimana di sini juga ada ketambahan properti yaitu berat elektronik. Dan di sini juga ada metode override yaitu biaya pengiriman, yang nantinya di sini akan mereturn atau mengembalikan biaya ongkos kirim sebanyak berat dikali 100, yang dimana nantinya berat ini akan mempengaruhi ongkos kirim. Jadi banyaknya berat elektronik nantinya akan dikalikan sebanyak 100. Dan kemudian di sini ada kelas turunan pakaian produk, yang dimana di sini juga nantinya akan mengimplementasikan properti dari kelas abstrak produk, yang dimana yaitu adalah nama dan harga. Dan di sini juga ada metode override biaya pengiriman, yang dimana ongkos kirimnya ini tetap sebanyak 10.000, dan berarti setiap harga pembelian pakaian itu nantinya akan ongkos kirimnya terkena ongkos kirim yaitu 10.000. Dan kemudian juga di sini ada kelas turunan buku produk. Di sini juga nantinya akan mengimplementasikan properti-properti dari kelas produk yaitu nama dan harga. Di sini juga ada metode override biaya pengiriman, yaitu nantinya akan mengembalikan nilai sebanyak 5.000, yang dimana itu sebagai ongkos kirim atau biaya pengiriman yang tetap. Di sini juga ada terdapat keranjang belanja, yang dimana nantinya ini terdapat atau menyimpan list serta daftar produk, yang dimana nantinya akan disimpan pada daftar produk. Di sini juga ada terdapat konstruktor, yang dimana di sini itu hanya sebagai menambah objek dan tidak menambahkan operasi apapun. Yang di sini ada metode tambah produk, yang nantinya akan menampilkan sebuah produk dan menampilkan biaya pengiriman, yang sehingga nantinya yang pertama berada pada daftar produk nantinya akan diubah ke dalam produk.
Dan kemudian di sini hitung total biaya. Hitung total biaya ini nantinya akan menghitung item-item yang berada pada keranjang belanja. Di sini total cost-nya itu kita jadikan 0 terlebih dahulu, dan kemudian nantinya akan di sini akan melakukan looping pada daftar produk, akan dicek jika sudah sesuai. Nantinya harga dan biaya pengiriman itu akan dijumlah, dan kemudian untuk totalnya akan ditampilkan. Baik, ini adalah kelas program, yaitu yang dimana ini merupakan kelas utama yang terdapat metode main, yang dimana di dalam metode main ini nantinya objek-objek produk akan dibuat dan kemudian akan disimpan pada keranjang belanja, dan kemudian nantinya total biaya akan dihitung dan kemudian hasilnya akan ditunjukkan. Dan konsol red key itu digunakan agar konsolnya itu tetap terbuka sehingga konsumen itu pengguna itu bisa melihat pesan dari program. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini adalah analisis, di mana yang pertama itu ada superclass product. Nah, pada superclass product ini merupakan superclass dari beberapa turunan, yaitu buku produk, elektronik produk, dan pakaian produk. Dalam superclass product terdapat beberapa atribut, yaitu harga dengan tipe desimal dan nama dengan tipe string. Atribut tersebut berfungsi untuk menyimpan nama produk dan menyimpan harga produk. Dan juga di dalam superclass produk terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu biaya pengiriman dengan tipe data desimal dan tampilkan produk dengan tipe data void. Biaya pengiriman menggunakan metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subclass untuk menghitung biaya pengiriman. Tampilkan produk menggunakan metode untuk menampilkan informasi produk seperti nama dan harga. Kemudian subclass. Subclass di sini ada buku produk yang merupakan turunan dari kelas produk yang memiliki metode yaitu biaya pengiriman dengan tipe data desimal yang berfungsi untuk mengembalikan biaya pengiriman tetap sebesar 5.000. Kemudian ada electronic product yang merupakan turunan dari kelas produk, memiliki atribut berupa berat dengan tipe data integer yang berfungsi untuk menyimpan berat produk dalam kilogram dan dengan metode biaya pengiriman dengan tipe data desimal yang berfungsi untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat produk dengan tarif pengiriman sebesar 100 per kilogram. Kemudian selanjutnya ada pakaian produk yang merupakan turunan dari kelas produk yang memiliki metode biaya pengiriman dengan tipe data desimal dan berfungsi untuk mengembalikan biaya pengiriman tetap sebesar 10.000. Kemudian yang selanjutnya adalah keranjang belanja, di mana keranjang belanja di sini itu merupakan kelas yang berdiri sendiri dengan arti lain bahwa keranjang belanja ini bukan turunan dari kelas manapun, namun kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola daftar produk dalam keranjang belanja dan perhitungan total biaya belanja. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan coding dari soal nomor 2. Pada yang di sini, yang pertama, kita membuat kelas rekening terlebih dahulu, di mana pada kelas rekening ini terdapat public class rekening tentunya, di mana public class rekening ini adalah deklarasi sebuah kelas. Kelas ini memiliki beberapa properti dan metode untuk mengelola informasi sebuah rekening. Selanjutnya yaitu ada public string nomor rekening dengan menggunakan get set. Selanjutnya yaitu ada public double jumlah saldo dan menggunakan metode get dan protect set. Yang pertama yaitu properti nomor rekening di sini merupakan properti public yang bertipe string, di mana ini digunakan untuk menyimpan nomor rekening dari nasabah. Selanjutnya yaitu ada jumlah saldo, di mana properti ini bertipe double. Kenapa? Karena ini merupakan gabungan antara string dan integer. Selanjutnya ini digunakan untuk menyimpan jumlah saldo dalam rekening. Nah, selanjutnya yaitu ada properti set. Di sini dilindungi oleh protected set yang bernilai yang berarti jumlah saldo hanya dapat diubah dari dalam kelas itu sendiri atau dari kelas turunannya.
Selanjutnya yaitu ada public rekening, dalam kurung string, nomor rekening, dan double saldo. Selanjutnya diturunkan di dalamnya ini terdapat konstruktor yang memiliki dua parameter, yaitu nomor rekening sama dengan nomor rekening, serta jumlah saldo sama dengan saldo. Nah, ini merupakan konstruktor dari kelas rekening, di mana ketika sebuah objek rekening ini dibuat, maka konstruktornya akan dijalankan. Dan parameter nomor rekening ini digunakan untuk menentukan nomor rekening, serta parameter saldo digunakan untuk menentukan jumlah saldo awal. Selanjutnya yaitu ada public virtual void cek saldo. Lalu di bawahnya ada console write line. Saldo rekening Anda adalah sebanyak jumlah saldo. Di mana dalam metode cek saldo ini adalah metode virtual yang bertujuan untuk mencetak jumlah saldo dalam rekening ke dalam konsol. Lalu dilanjut dengan public virtual void penarikan dengan tipe data double jumlah, di mana di dalam ini ada fungsi if, di mana jika jumlah saldo lebih besar daripada jumlah, maka penarikan akan berhasil. Sementara sebaliknya, jika jumlah saldo kurang daripada jumlah, maka penarikan akan gagal. Next, yaitu ada turunan dari rekening dari kelas rekening, yaitu rekening tabungan. Di mana pada rekening tabungan ini terdapat public class rekening tabungan turunan dari rekening. Selanjutnya adalah public string nomor rekening tabungan dengan menggunakan metode get dan private set. Terus public double saldo tabungan dengan metode get dan private set. Lalu ada public double besar bunga dengan metode get dan private set. Di mana yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan properti-properti dari kelas rekening tabungan. Properti nomor rekening tabungan ini merupakan nomor rekening untuk tabungan. Lalu properti saldo tabungan merupakan saldo dari tabungan yang ada. Dan terakhir ada properti besar bunga, merupakan besar bunga yang diberikan untuk tabungan dari nasabah. Dan properti di atas ini memiliki aksesibilitas private set, yang berarti nilai propertinya hanya dapat diatur dari dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu ada public rekening tabungan dengan isinya yaitu string nomor rekening, double saldo, double bunga, lalu ada base nomor rekening dan saldo. Lalu di bawahnya juga ada besar bunga sama dengan bunga. Di mana ini merupakan konstruktor dari kelas rekening tabungan. Lalu dari konstruktor ini juga memiliki 3 parameter, yaitu nomor rekening untuk menentukan nomor rekening, saldo untuk menentukan saldo awal, serta bunga untuk menentukan besar bunga. Selanjutnya yaitu konstruktor ini pertama-tama akan memanggil konstruktor dari kelas induk atau dari superclass dengan cara yaitu base nomor rekening dan saldo. Ini untuk menginisialisasikan properti dari kelas rekening, kemudian mengatur besar bunga dengan nilai dari parameter bunga. Selanjutnya yaitu ada override metode, di mana di sini kami menggunakan kode yaitu public override void cek saldo. Lalu di bawahnya yaitu ada base cek saldo dan di bawahnya lagi yaitu ada console write line, di mana di sini kita akan mencetak besar bunga yang telah diterima. Penjelasannya yaitu yang pertama, ini merupakan metode override dari cek saldo dari kelas rekening. Lalu metode ini memanggil metode cek saldo dari kelas induk atau base cek saldo untuk mencetak saldo rekening yang ada. Kemudian menambahkan informasi tambahan tentang besar bunga yang telah diterima.
Lalu selanjutnya ada yaitu metode untuk menghitung bunga, di mana di sini ada menggunakan double bunga bulanan sama dengan jumlah saldo dikali dengan besar bunga per 100. Mengapa memakai per 100? Ini karena di sini kita akan menampilkan dalam bentuk persen. Selanjutnya yaitu di bawahnya ada jumlah saldo plus sama dengan bunga bulanan. Di sini berarti akan ditambahkan ke dalam bunga bulanan ini. Selanjutnya yaitu ada console write line, di mana ini fungsinya untuk mencetak dari metode di atas. Yaitu selanjutnya hitung bunga. Ini merupakan metode baru yang ditambahkan dalam kelas rekening tabungan. Selanjutnya, metode ini menghitung bunga bulanan dengan rumus bunga bulanan sama dengan jumlah saldo dikali dengan besar bunga per 100. Seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tambahan, di mana dalam kelas rekening tabungan ini kita dapat melihat penggunaan konsep inheritance atau pewarisan dari kelas rekening. Di mana rekening tabungan ini mewarisi properti dan metode yang ada dalam kelas rekening. Dan dapat menambahkan atau mengubah perilaku yang ada sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan base cek saldo, kita dapat memanggil metode cek saldo dari kelas induk rekening. Selanjutnya yaitu metode override, digunakan untuk metode cek saldo dalam kelas rekening tabungan yang menunjukkan di mana bahwa kita ingin menimpa atau override perilaku metode yang ada di kelas induk. Next, selanjutnya yaitu ada kelas rekening giro, yaitu ini merupakan turunan dari rekening, dari superclass rekening. Di mana di sini kita menggunakan properti yaitu public string nomor rekening giro, lalu public double saldo penarikan, serta public double batas penarikan. Di mana properti nomor rekening giro ini merupakan nomor dari rekening giro. Properti saldo penarikan merupakan saldo penarikan tersedia, dan properti batas penarikan merupakan batas penarikan per transaksi yang dilakukan. Jadi, properti-properti ini memiliki aksesibilitas private set, yang berarti nilai properti hanya dapat diatur atau dilakukan dari dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu ada public rekening giro. Di sini ada parameternya yaitu string nomor rekening giro, double saldo, double batas penarikan, lalu ada juga base dari parameter nomor rekening giro dan saldo. Di mana konstruktor ini pertama-tama memanggil konstruktor dari kelas induk atau dari superclass, yaitu base nomor rekening giro saldo untuk selanjutnya yaitu public override void cek saldo, Putri. di mana juga menggunakan metode base cek saldo console write line untuk mencetak apa saja perintah yang telah diizinkan. Lalu di bawahnya lagi yaitu ada public override void penarikan. Sama seperti yang di awal tadi, kita akan astagfirullah. Apa? Dekat wifi no. Oh, ada marah. Iya, ulang lagi dong dari itu rekening giro aja. Dari rekening giro, cepet Put tadi. Cuman suaranya doang. Halo, Dita. Halo. Loh, akunya ya halo, gimana? Tadi gambarmu, cuman suaranya doang yang kedengeran. Terus siapa nih? Ulang. Iya, yang rekening giro aja. Oh, oke. Pantesan kok tiba-tiba keluar. Rekening giro doang kan? Iya. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu adalah turunan dari rekening, yaitu kelas rekening giro. Di mana pada kelas rekening giro ini
kita menggunakan ada 3 properti, yaitu yang pertama public string nomor rekening giro, yaitu yang kedua public double saldo penarikan, yang ketiga public double batas penarikan. Di mana penjelasan dari nomor rekening giro ini merupakan nomor rekening dari rekening giro. Lalu properti saldo penarikan merupakan saldo penarikan yang tersedia. Dan terakhir yaitu properti batas penarikan, di mana ini adalah batas penarikan per transaksi yang telah kita lakukan. Dan properti-properti ini memiliki aksesibilitas yaitu private set, di mana ini berarti nilai properti hanya dapat diatur dari dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu public rekening giro. Dengan parameternya yaitu string nomor rekening giro, double saldo, double batas penarikan, serta ada base dari parameter nomor rekening giro serta saldo. Di mana ini merupakan konstruktor untuk kelas rekening giro. Pertama-tama, konstruktor ini memanggil konstruktor dari kelas induk atau superclass, yaitu dengan menggunakan metode base, nomor rekening giro, dan saldo untuk menginisialisasi properti dari kelas rekening. Kemudian, ini mengatur nilai dari batas penarikan dengan nilai parameter batas penarikan. Selanjutnya yaitu public override void check saldo dengan menggunakan base check saldo. Lalu di bawahnya ada console write line. Di sini console write line ini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mencetak perintah apa yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan metode override, di mana metode ini memanggil metode cek saldo dari kelas induk untuk mencetak saldo rekening, kemudian menambahkan informasi tambahan tentang batas penarikan yang bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu public override void penarikan dengan parameter double jumlah. Di mana di sini juga menggunakan fungsi yang sama, yaitu if dan else. Di mana yang pertama, jika jumlah saldo lebih besar daripada batas penarikan, maka penarikannya akan berhasil. Dan sebaliknya, jika jumlah saldonya kurang dari batas penarikan, maka penarikan akan gagal. Selanjutnya di sini ada sedikit penjelasan tambahan, di mana sama seperti yang awal-awalnya, yaitu pada rekening giro ini kita sama juga melihat penggunaan dari konsep inheritance atau pewarisan dari kelas rekening, yang mana berarti rekening giro ini mewarisi properti dan metode yang ada dalam kelas rekening dan dapat menambahkan atau mengubah apa saja atribut yang ada sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai dari kelas program. Hampir sama. Namun pada kelas program ini merupakan deklarasi dari sebuah kelas program yang berisi dari method main sebagai entry point atau titik masuk dari program itu sendiri. Selanjutnya yaitu di sini ada static void main dengan parameter string, lalu ada argumen. Di mana pada bawahnya itu di sini ada penggunaan rekening tabungan, lalu tabungan sama dengan new rekening tabungan, lalu kita masukkan nomor rekening, saldo, lalu bunga yang kita inginkan. Dan di bawahnya ini merupakan console write line dari pencetakan dari perintah yang kita buat di atas. Jadi yang pertama di sini membuat objek, di mana rekening tabungan baru akan terisi dengan nomor rekening yang kita isi. Seperti di contoh itu, yaitu dengan nomor rekening 050904171705, di mana dengan saldo awalnya sebesar 5 juta dan besar bunganya yaitu adalah 2,5% per bulan. Yang ini menggunakan pola rekening 1 sama dengan tabungan untuk menunjukkan rekening 1 ke objek tabungan. Ini mungkin adalah turunan dari rekening. Jadi pada contoh polymorphism ini objek rekening tabungan itu dapat dianggap sebagai rekening.
Selanjutnya yaitu memanggil rekening saldo, titik cek saldo. Ini digunakan untuk mencetak saldo rekening. Dalam kasus ini, metode cek saldo ini akan dipanggil adalah milik kelas rekening tabungan, bukan dari kelas rekening. Karena apa? Karena rekening satu ini mengacu pada objek rekening tabungan. Selanjutnya yaitu memanggil rekening satu dengan penarikan. Untuk melakukan penarikan sebesar 2 juta rupiah dari rekening satu. Lalu karena saldonya mencukupi, maka penarikan akan berhasil dilakukan. Dan sebaliknya, jika saldo tidak mencukupi, maka penarikan akan gagal dilakukan. Selanjutnya yaitu adalah melakukan pengecekan apakah rekening satu adalah inheritance dari kelas rekening tabungan dengan menggunakan if rekening satu is rekening tabungan. Dan yang terakhir yaitu jika rekening satu adalah instance dari rekening tabungan, maka metode hitung bunga dari kelas rekening tabungan akan dipanggil menggunakan rekening tabungan itu lalu rekening satu titik hitung bunga. Lalu bagian yang kedua yaitu dari rekening giro, di mana hampir sama seperti yang tadi dan metodenya juga sama. Dan kesimpulan yang saya dapat ambil dari sini yaitu program ini merupakan contoh penggunaan dari inheritance dan polymorphism. Lalu dengan menggunakan konsep inheritance, kelas rekening, tabungan, dan rekening giro dapat mewarisi properti dan metode dari kelas rekening. Berikut merupakan output yang dihasilkan dari kode program yang ada di atas tersebut. Di soal nomor 2 ini, yaitu yang pertama, pada kelas diagram di atas terdapat ada kelas rekening sebagai superkelas dengan atribut jumlah saldo dan nomor rekening. Berfungsi untuk mengetahui jumlah saldo yang ada pada rekening dan memiliki metode berupa cek saldo, penarikan, dan juga rekening. Kemudian, terdapat juga kelas rekening giro sebagai subkelas dengan atribut batas penarikan, nomor rekening giro, dan saldo penarikan. Berfungsi untuk mengetahui batas penarikan dari rekening tersebut dan juga mengetahui jumlah yang akan ditarik. Kemudian memiliki metode berupa cek saldo, penarikan, dan juga rekening giro. Selanjutnya, terdapat pula kelas rekening tabungan yang merupakan subkelas dari superkelas rekening. Atribut yang dimiliki pada kelas ini yaitu besar bunga, nomor rekening tabungan, dan saldo tabungan. Berfungsi untuk mengetahui buku yang didapat. Hah? Apa ini? Bentar. Itu kan udah ada hahnya. Ini apa? Berfungsi untuk mengetahui bu, bunga gak sih? Iya, bunga. Langsung dari ini ya. Selanjutnya, terdapat pula kelas rekening tabungan yang merupakan subkelas dari superkelas rekening. Atribut yang dimiliki pada kelas ini berupa besar bunga, nomor rekening tabungan, dan saldo tabungan. Besar bunga berfungsi untuk mengetahui bunga yang didapat pada rekening ini dan juga untuk atribut nomor rekening tabungan dan saldo tabungan untuk mengetahui saldo tabungan yang terdapat pada rekening. Kemudian metode yang digunakan berupa cek saldo, hitung bunga, dan rekening tabungan. Baik, selanjutnya soal nomor 3 yaitu aplikasi menggambar. Terdapat kelas shape yang kemudian dapat menggambar ke suatu kanvas. Shape dapat memiliki kategori lanjutan seperti segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, jajar pinjang yang mampu menggambar tiap bentuknya masing-masing. Di sini pertama terdapat kode program dan sesuai dengan berdasarkan kasus yang ada. Yang pertama terdapat class shape. Di sini class shape merupakan bertindak sebagai superkelas dari beberapa kelas turunannya. Class shape memiliki metode draw. Dalam metode draw sendiri terdapat keyword virtual yang berarti metode draw ini dapat di-override oleh kelas-kelas turunannya dan dapat diisi sesuai dengan
kebutuhan masing-masing turunannya. Selanjutnya, kelas G3. Dapat kita lihat bahwa kelas G3 merupakan turunan dari kelas shape. Di sini, kelas G3 memiliki beberapa atribut. Yang pertama, yaitu atribut alas dengan tipe data integer, kemudian atribut tinggal yang juga memiliki tipe data integer. Dalam kelas ketiga ini memiliki beberapa metode. Yang pertama, terdapat alas yang digunakan untuk mengisi value dari atribut alas. Kemudian, dapat metode setinggi yang juga digunakan untuk mengisi value dari atribut tinggi. Kemudian, terdapat metode get alas dan get tinggi yang digunakan untuk mendapatkan atau mendapatkan nilai value yang sudah ada pada atribut alas dan tinggi. Kemudian, di sini dapat kita lihat bahwa dalam kelas ketiga melakukan override dari metode superkelasnya, yaitu metode draw. Dan di sini, pada kelas ketiga, metode draw-nya diisi menggambar segitiga atau info dari informasi bangun segitiga dengan alas Z tinggi yang sudah diinputkan oleh user. Kemudian, di sini juga terdapat metode gambar segitiga dengan parameter int tinggi yang di dalamnya terdapat perulangan yang digunakan untuk menggambar segitiga sesuai dengan ukuran inputan dari user. Kemudian, kelas yang selanjutnya itu kelas lingkaran. Di sini sama seperti kelas ketiga, kelas lingkaran merupakan turunan dari kelas shape. Kelas lingkaran memiliki satu atribut, yaitu diameter dengan tipe data integer. Dalam kelas lingkaran, terdapat set diameter yang digunakan untuk mengisi value dari atribut diameter. Kemudian, di sini juga terdapat metode getDiameter yang digunakan untuk mendapatkan value dari atribut diameter. Kemudian, kelas lingkaran juga melakukan override dari metode pada superkelasnya, yaitu metode draw. Dan di sini, pada kelas lingkaran, metode draw diisi informasi ukuran dan ukuran bangunan yang akan dibuat sesuai dengan inputan dari user. Kemudian, di sini juga terdapat metode gambar lingkaran yang berisi perulangan yang juga ditujukan untuk melakukan atau menggambar bentuk lingkaran sesuai dengan diameter dari ukuran yang sudah diinputkan oleh user. Kemudian, kelas persegi. Kelas persegi sendiri juga turunan dari kelas shape. Kelas persegi memiliki satu atribut yaitu insisi. Maksud saya, atribut sisi dengan tipe data integer. Kemudian, kelas persegi memiliki beberapa metode juga. Yang pertama, ada set sisi yang digunakan untuk mengisi value dari atribut sisi. Kemudian, terdapat metode get sisi yang digunakan untuk mengambil nilai yang sudah ada pada atribut sisi. Kemudian di sini persegi juga melakukan override metode draw dari superkelasnya. Nah, di sini juga berisi informasi ukuran dari bangun yang akan dibuat. Di sini, kelas persegi juga memiliki metode gambar persegi dengan parameter insisi yang juga berisi perulangan yang digunakan untuk menggambar bangun persegi sesuai dengan ukuran yang sudah diinputkan atau sesuai dengan sisinya. Kemudian terdapat kelas persegi panjang. Kelas persegi panjang juga merupakan turunan dari shape, dari kelas shape. Di sini persegi panjang memiliki dua atribut, yaitu lebar dan panjang yang masing-masing merupakan tipe data integer. Dalam kelas persegi panjang terdapat metode set lebar yang digunakan untuk mengisi value dari atribut lebar. Kemudian di sini juga terdapat set panjang yang digunakan untuk mengisi value pada atribut panjang. Kemudian
juga terdapat gate panjang dan gate lebar yang digunakan untuk mengambil nilai dari atribut tipe dan atribut panjang. Di sini, kelas persegi panjang juga melakukan override dari metode superclass-nya, yaitu draw, metode draw. Di sini, pada kelas persegi panjang, metode draw-nya juga berisi informasi dari ukuran bangunan persegi panjang yang akan dibuat. Kemudian di sini juga terdapat gambar persegi panjang dengan parameter in panjang dan in lebar yang bertujuan digunakan untuk melakukan atau membuat gambar sesuai ukuran yang dibutuhkan oleh user. Selanjutnya, dapat kelas jajar genjang. Kelas jajar genjang juga merupakan kelas turunan dari shape. Di sini, kelas jajar genjang memiliki dua atribut, yaitu alas dan tinggi yang masing-masing memiliki data integer. Kemudian di sini terdapat metode set alas dan set tinggi yang masing-masing digunakan untuk mengisi value dari atribut alas dan tinggi. Kemudian di sini juga terdapat get alas dan get tinggi yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari value atribut alas dan atribut tinggi. Di sini, user gini juga melakukan override pada metode draw. Dan di dalamnya, sama seperti kelas-kelas turunan yang lain, kelas jajar genjang juga berisi informasi dari ukuran bangunan yang akan dibuat, ukuran bangun jajar genjang yang akan dibuat. Dan di sini juga terdapat gambar jajar genjang dengan parameter alas dan tinggi yang bertipe data integer yang ditujukan untuk membuat gambar jajar genjang sesuai dengan ukuran yang sudah ada. Kemudian kelas utama. Kelas utama merupakan kelas yang ditujukan untuk entry point dari program yang sudah ada. Di sini pertama user akan diminta untuk menginputkan berapa bangun yang ingin user gambar. Kemudian setelah itu akan dilakukan perulangan sejumlah bangun yang ingin dibuat. Kemudian setiap ulangan, user akan diminta untuk memilih salah satu dari beberapa bangunan, yaitu satu segitiga, yang kedua persegi, ketiga persegi panjang, keempat lingkaran, dan yang kelima jajar genjang. Kemudian akan masuk ke switch case. Ketika user memilih satu, maka akan dibuat objek segitiga dari kelas segitiga. Kemudian user akan diminta untuk inputkan nilai alas segitiga. Kemudian nilai alas yang sudah diinputkan tadi akan dimasukkan dengan cara memanggil metode set alas dengan argumen in. Kemudian setelah itu user juga akan diminta untuk menginputkan nilai tinggi segitiga, kemudian akan dilakukan set value pada atribut tinggi yang juga dilakukan dengan cara object.set tinggi dengan argumen tinggi. Kemudian dipanggil segitiga draw yang akan memberikan informasi mengenai ukuran bangunan yang akan dibuat. Kemudian dipanggil segitiga.gambar segitiga dengan parameter tinggi yang akan memunculkan gambar atau bangun sesuai ukuran yang diinputkan. Kemudian ketika user memilih 2, maka akan dibuat objek persegi dari kelas persegi. Di sini, user akan diminta untuk memasukkan nilai sisi persegi, kemudian disimpan dalam atribut sisi, kemudian nilai sisi ini akan dimasukkan pada atribut sisi pada kelas persegi dengan cara objek. Di sini objek persegi dot memanggil metode set sisi dengan dan dimasukkan sisi
nilai sisi yang ini, sehingga sisi pada kelas persegi bernilai inputan user. Kemudian dipanggil persegi.draw yang akan menampilkan informasi ukuran bangunan yang akan dibuat. Kemudian persegi.gambar persegi yang akan memunculkan gambar sesuai ukuran dari inputan user. Kemudian case yang ketiga, ketika user memilih 3, maka akan masuk ke pembuatan objek persegi panjang pada kelas persegi panjang. Di sini user akan diminta untuk menginputkan nilai panjang dan nilai lebar. Kemudian di set dengan dilakukan pemanggilan metode set panjang dan set lebar. Kemudian akan ditampilkan ukuran atau informasi bangunan melalui metode draw yang sudah dipanggil dengan objeknya. Kemudian juga akan ditampilkan gambarnya dengan pemanggilan objek persegi panjang dan gambar persegi panjang dengan argumen panjang koma lebar. Kemudian case yang keempat, yang artinya user memilih bangun lingkaran. Di sini akan dibuat objek lingkaran dari kelas lingkaran. Kemudian user akan diminta untuk menginputkan nilai diameter. Kemudian akan disimpan dalam in diameter. Kemudian nilai diameter ini akan dimasukkan ke atribut diameter pada kelas lingkaran dengan cara pemanggilan metode set diameter. Kemudian akan dilakukan output informasi bangunan lingkaran, ukuran bangunan dengan cara pemanggilan metode draw. Kemudian akan ditampilkan gambar bangunannya dengan cara pemanggilan metode gambar lingkaran dengan argumen diameter. Kemudian case yang terakhir yaitu ketika pengguna memilih jajar pinjang. Di sini akan masuk ke pembuatan objek yaitu jajar pinjang dari kelas jajar pinjang. Kemudian user akan diminta untuk menginputkan nilai alas dan nilai tinggi yang masing-masing tersimpan pada in alas dan in tinggi. Kemudian dimasukkan melalui pemanggilan metode set alas dan set tinggi. Kemudian dilakukan pemanggilan metode draw yang akan me-outputkan ukuran dari bangun jajar pinjang yang akan dibuat. Kemudian di sini juga akan dipanggil metode gambar jajar pinjang alas dengan argumen alas dan tinggi, di mana akan menampilkan gambar jajar pinjang sesuai alas dan tinggi yang sudah diinputkan oleh user. Dan di sini apabila inputan user itu tidak sesuai atau tidak 1, 2, 3, 4, atau 5, maka akan munculkan pesan pilihan tidak valid. Baik, selanjutnya ikut percobaan dan program. Di sini muncul berapa bangun yang ingin user gambar. Kita misalnya sebutkan 5 untuk mencoba masing-masing bangun. Alas 3 dengan alas 10 dengan 35. Kemudian saya mencoba sendiri dengan sisi 5 lipat, kemudian persegi panjang dengan panjang 5 dan lebar 3. Kemudian kita coba lingkaran 4 dengan diameter 5.
Kemudian kita coba yang terakhir diajar genjang dengan alas 3 dan tinggi 5. Baik. Oke. Kelas diagram dari kode program sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa shape merupakan subkelas dari subkelas jajar genjang, subkelas persegi, dan subkelas segitiga, subkelas persegi panjang, dan subkelas lingkaran. Dan di sini bisa kita lihat bahwa jajar genjang memiliki dua atribut, yaitu in alas dan in tinggi, dan memiliki 6 metode, yaitu set alas, set tinggi, get alas, get tinggi, draw, dan gambar jajar genjang. Kemudian di sini kelas persegi yang masuk kelas dari shape juga memiliki satu atribut, yaitu insisi, dan memiliki 4 metode, yaitu set sisi, get sisi, draw, dan gambar persegi. Kemudian di sini kelas segitiga memiliki dua atribut, yaitu in alas dan in tinggi, memiliki 6 metode juga, yaitu metode draw, metode set tinggi, metode set alas, metode get tinggi. Maaf, di sini seharusnya metode get alas, kemudian gambar segitiga dengan parameter tinggi. Kemudian persegi panjang, kelas persegi panjangnya juga subkelas dari shape, memiliki dua atribut, yaitu in panjang dan in lebar. Di sini terdapat pada kelas persegi panjang terdapat 6 metode, yaitu set panjang, set lebar, get panjang, get lebar, draw, dan gambar persegi panjang. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pada kelas lingkaran yang juga memiliki satu atribut, yaitu diameter, in diameter, nanti tipe data integer, kemudian memiliki 4 metode, yaitu set diameter, get diameter, draw, dan gambar lingkaran. Selanjutnya, analisis blok. Baik, kemudian yang ketiga, dokumen analisis. Yang pertama, pada kelas shape. Kelas shape merupakan superkelas dari beberapa kelas, yaitu mulai ke kelas jajar genjang, persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Metode draw yang terdapat dalam kelas shape ini dideklarasikan sebagai virtual, yang berarti bahwa kelas turunan dari kelas shape dapat mengganti implementasi metode ini sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, kelas segitiga. Pada kelas segitiga, kelas ketiga menggunakan konsep pewarisan atau inheritance dengan mewarisi metode draw dari kelas shape. Metode draw di kelas segitiga di override untuk memberikan perilaku yang spesifik untuk menggambar segitiga. Yaitu bisa kita lihat pada kode program tadi, metode draw di kelas segitiga menampilkan informasi ukuran dari bangunan segitiga yang akan digambar. Kemudian, kelas ketiga memiliki atribut alas dan tinggi yang digunakan untuk menyimpan nilai alas dan tinggi dari segitiga. Kemudian, terdapat metode set alas dan metode set alas dan tinggi yang digunakan untuk mengatur nilai alas dan tinggi segitiga. Kemudian, terdapat metode get alas dan tinggi yang digunakan untuk mendapatkan nilai alas dan tinggi segitiga. Kemudian, terdapat pula metode gambar segitiga dengan parameter tinggi dengan tipe data integer yang digunakan untuk menggambar segitiga. Metode ini menerima parameter tinggi sebagai ukuran tinggi segitiga yang akan digambar. Kemudian, implementasi metode gambar segitiga menggunakan heuristic tool untuk menghasilkan pola bintang yang merepresentasikan segitiga, mulai dari baris atas hingga garis bawah, sesuai dengan ukuran tinggi tadi. Kemudian, metode gambar segitiga menggunakan bintang atau lambang bintang seperti ini untuk menggambarkan bagian dari segitiga dan menggunakan spasi untuk mengatur posisi bintang-bintang tersebut agar membentuk pola segitiga yang sesuai. Selanjutnya, pada kelas lingkaran. Kelas lingkaran juga merupakan turunan dari kelas shape, yang berarti ia mewarisi metode draw dari kelas shape. Kelas lingkaran memiliki atribut diameter yang digunakan untuk menyimpan nilai diameter lingkaran. Terdapat metode set diameter
digunakan untuk mengatur nilai diameter lingkaran. Kemudian, terdapat metode gate diameter yang digunakan untuk mendapatkan nilai diameter lingkaran. Kemudian, terdapat metode draw yang di-override untuk memberikan implementasi khusus untuk menggambar lingkaran. Bisa kita lihat dalam kode program yang tadi, metode draw pada kelas lingkaran memberikan informasi mengenai ukuran diameter lingkaran yang akan digambar. Kemudian, terdapat metode gambar lingkaran dengan parameter diameter dengan tipe data integer yang digunakan untuk menggambar lingkaran. Metode ini menerima parameter tadi, diameter, sebagai ukuran diameter lingkaran yang akan digambar. Kemudian, implementasi metode dari gambar lingkaran menggunakan nested loop untuk menghasilkan pola bintang dan spasi yang merepresentasikan lingkaran dengan menghitung apakah titik X, Y berada di dalam atau di luar lingkaran berdasarkan persamaan lingkaran. Kemudian, kelas persegi. Kelas persegi juga turunan dari class shape, sehingga ia mewarisi metode draw dari class shape. Kelas persegi memiliki atribut sisi yang digunakan untuk menyimpan panjang sisi persegi. Kemudian, dalam kelas persegi terdapat metode set sisi dengan parameter in value yang digunakan untuk mengatur nilai panjang sisi persegi. Kemudian, terdapat metode get sisi yang digunakan untuk mendapatkan nilai panjang sisi persegi. Dan metode draw di-override untuk memberikan implementasi khusus untuk menggambar persegi. Dapat kita ketahui pada kode program sebelumnya, metode draw dalam kelas persegi ini memberikan informasi mengenai ukuran dari persegi yang akan digambar. Kemudian terdapat metode gambar persegi dengan parameter in sisi atau sisi dengan tipe data integer yang digunakan untuk menggambar persegi. Kemudian, implementasi dari metode gambar persegi menggunakan nested loop untuk menghasilkan pola bintang dan spasi yang merepresentasikan dengan mencetak bintang, simbol bintang, titik persegi dan spasi di dalamnya. Kemudian, kelas persegi panjang. Kelas persegi panjang adalah turunan dari class shape, sehingga ia juga seperti kelas yang lain tadi, ia juga mewarisi metode draw dari class shape. Kelas persegi panjang memiliki atribut panjang dan lebar yang digunakan untuk menyimpan panjang dan lebar persegi panjang. Terdapat metode set panjang dengan parameter value dengan tipe data in, dan set lebar dengan parameter value dengan data integer yang juga digunakan untuk mengatur nilai dan lebar persegi panjang. Kemudian, terdapat metode get panjang dan juga metode get lebar yang digunakan untuk mendapatkan nilai panjang dan lebar persegi panjang. Kemudian, terdapat metode draw yang di-override memberikan implementasi khusus untuk menggambar persegi panjang. Hal ini dapat kita lihat pada kode program sebelumnya. Pada metode draw di kelas persegi panjang, ia juga mencetak informasi yang berisikan ukuran panjang dan lebar dari persegi panjang yang akan digambar. Kemudian, terdapat metode gambar persegi panjang dengan parameter panjang dan lebar yang sama-sama berdata integer yang digunakan untuk menggambar persegi panjang. Kemudian, implementasi dari metode gambar persegi panjang menggunakan nested loop atau perulangan beruntun untuk menghasilkan pola bintang yang merepresentasikan persegi panjang dengan mencetak simbol bintang sebanyak panjang kali pada setiap barisnya. Kemudian, kelas jajar genjang. Kelas jajar genjang ini juga turunan dari kelas shape, sehingga ia mewarisi metode draw dari kelas shape. Kelas jajar genjang memiliki atribut alas dan atribut tinggi yang sama-sama bertipe data integer. Dan dalam kelas jajar genjang terdapat metode set alas dan set tinggi yang digunakan untuk mengatur nilai alas dan tinggi jajar genjang. Kemudian juga terdapat metode get alas dan get tinggi yang digunakan untuk mendapatkan nilai alas dan tinggi jajar genjang. Kemudian juga terdapat metode draw yang di-override untuk memberikan implementasi khusus untuk menggambar jajar genjang. Nah, sama seperti beberapa turunan yang lain, metode draw pada jajar genjang ini juga mencetak informasi mengenai ukuran alas dan tinggi dari jajar genjang yang akan dibuat. Kemudian, terdapat metode gambar jajar genjang dengan parameter alas dan tinggi yang bertipe data integer
yang digunakan untuk menggambar jajar genjang. Kemudian, implementasi dari metode gambar jajar genjang ini juga menggunakan nested loop atau perulangan beruntun untuk menghasilkan pola bintang yang merepresentasikan jajar genjang dengan cara mencetak simbol bintang sesuai dengan ukuran alas dan gigi yang diberikan oleh user. Kemudian, yang terakhir ada kelas utama. Kelas utama ini memiliki method main yang merupakan titik masuk utama atau entry point dari program-program yang sudah dibuat. Kemudian, method main mengatur alur program dengan melakukan perulangan untuk menggambar sejumlah bangun sesuai dengan inputan pengguna. Jadi, dia akan melakukan perulangan sejumlah data gambar yang akan dibuat oleh user. Kemudian, user akan diminta untuk memilih jenis bangun yang ingin digambar, segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, atau jajar genjang. Berdasarkan pilihan pengguna tadi, program akan membuat objek dari kelas yang sesuai. Misal, pengguna memilih segitiga, maka dia akan masuk ke case segitiga dan akan dibuat objek dari kelas segitiga. Kemudian, program akan mengatur atribut-atribut objek tersebut berdasarkan inputan pengguna dan kemudian memanggil metode draw untuk melakukan output mengenai informasi ini, ukuran dari gambar yang akan dibuat. Kemudian, program akan memanggil metode khusus untuk menggambar bangun tersebut seperti segitiga, gambar segitiga, gambar persegi panjang, gambar lingkaran, atau gambar jajar genjang dengan parameter yang sesuai. Jadi, program akan berulang hingga sejumlah bangun yang diinginkan telah selesai digambar sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.